tes 1 2 3. Ya, halo guys, balik lagi di channel gua. Ini gua lagi perjalanan mau pulang. Sebenarnya ini gua habis pulang kerja tuh langsung main dulu, nongkrong sama temen gua. Dan lanjut start video ini sekaligus pulang lah biar nggak ngantuk di jalan. Ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Sebentar. Ya, semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat-sehat juga dimanapun kalian berada. Seperti itu. Udah lama sekali nggak ngevlog naik CBR, dan ini lagi gua coba naik CBR lagi buat vlog kali ini kayak gitu. Soalnya kemarin kan udah pakai Vario. Sebenarnya Vario ini lagi di bengkel, itu lagi proses restorasi kayak yang gua bahas kemarin. Harusnya besok pagi tuh udah bisa gua ambil buat motornya kayak gitu. Ya, sebenarnya restorasi lebih ke body aja sih ya. Kayak gua ganti semua body kasar yang udah jelek sama body halus. Ya, kalau body kasarnya sih beberapa ada yang ori, tapi kan buat yang ori itu nggak semuanya ready ya. Jadi mungkin ada beberapa part body kasar itu yang pakai merek nggak ori gitu, kayak merek lokal kayak Win sama Narita. Itu gua mix sih seredinya barangnya aja lah pokoknya. Dan kalau buat yang body halusnya itu juga paling body kanan kiri sama sayap depan doang itu gua ganti. Nah, itu dua-duanya imitasi karena body orinya mahal banget cuy, kayak sekitar hampir 400 ribuan gitu ya buat satunya. Kalau sepasang bisa 800 ribu. Jadi ya udahlah, gua buat body yang imitasi aja buat body halusnya kayak gitu. Mungkin nanti body halus yang orinya gua simpen, itu bakal gua repaint ulang mungkin nantinya ya, karena body bawaannya itu menurut gua bahannya lebih cukup bagus, lebih tebel ketimbang body lokal kayak gitu. Ya, mungkin nanti bakal gua bahas di video terpisah ya, video selanjutnya mungkin setelah video kali ini. Ya, itu aja sih buat intermezzonya. Dan sebenarnya motor Vario itu juga bakal gua jadiin motor harian gua yang pasti. Jadi buat vlog kedepannya mungkin ada beberapa gua selingin Vario, beberapa ada CBR kayak gitu. Nah, soalnya kalau gua naik CBR terus pulang kantor itu lumayan pegel cuy. Selain itu bensinnya agak sedikit boros kan ya. Sebenarnya nggak boros sih, cuma lebih mahal aja. Karena kalau buat CBR ini gua isinya selalu Pertamax atau Shell Super kayak gitu. Karena ya nggak tahu kenapa ya, ini kan motor juga bukan motor harian sebenarnya. Kayak gua pakai paling seminggu sekali buat nongkrong-nongkrong atau buat gua keluar gua panasin doang. Kadang juga gua pakai kerja tapi nggak sering gitu. Paling gua pakai kerja seminggu atau 2 minggu sekali gitu buat manasin motornya aja kayak gitu. Jadi ya kalau gue isi Pertamax atau Shell Super itu ya masih nggak terlalu ngeluarin duit yang banyak lah. Soalnya bensinnya kan kekurangnya sedikit gitu karena jarang gue pakai. Nah, lain cerita kalau misalnya gue pakai harian, buat Vario aja itu gue habis 50.000 ya buat seminggu.
itu udah pasti buat seminggu sih. 50.000 itu Pertalite ya, 5 liter gue isi itu buat seminggu. Nah anggaplah kilometernya sama, maksudnya penggunaan bahan bakarnya kilometer per liternya sama, anggaplah kayak gitu. Pertamax seliter aja udah 14.000, 5 kali 4 20, udah 70.000 sendiri buat seminggu kan, lebih boros 20.000 gitu cuy ya. Agak berasa juga, seminggu 20.000 berarti sebulan 80.000 lebih borosnya kayak gitu. Jadi gua rasa buat harian motor matic udah paling bener sih kayak gitu. Selain nggak pegel, bensinnya juga murah, perawatannya juga cenderung gampang, sama ya lebih compact aja, buat selap-selip enak kayak gitu. Jadi paling bener Vario itu buat motor harian sih kayak gitu. Cuma ya adalah nanti kalanya gue pakai CBR, gue selang-seling kayak gitu. Selain itu juga kedepannya itu gue mungkin nanti bakal review helm gue. Helm gue ini gue baru beli helm. Sebenarnya gue belinya kondisi bahan sih, maksudnya bahan repaint gitu, yang harus gue repair, dan ada beberapa part yang harus gue ganti. Nah ini sebenarnya udah dalam proses repaint, jadi mungkin nanti gue share-nya dalam, kalau udah jadi aja ya, kalau udah jadi proses repaintnya kayak gitu. Itu gue nggak tahu sih berapa lama. Harusnya 40 hari udah selesai. Nah ini udah jalan seminggu ya, 2-3 minggu, 3-4 minggu lagi lah baru kelar gitu buat proses repaintnya. Soalnya jauh cuy, repaintnya itu ada di Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu, gue lupa. Nah itu jadi helmnya gue kirim ke sana, terus antri juga, dan gue harus nunggu gitu, jadi nggak bisa langsung cepet jadi karena yang dikerjain banyak. Cuma ya nggak apa-apa lah, yang penting hasilnya nanti bagus, dan semoga aja gue puas sama hasil repaintnya kayak gitu. Ya nanti kita review lah singkat dikit-dikit tentang helm gue kayak gitu, karena jujur gue udah excited banget sih sama helm itu. Soalnya ya itu helm import pertama gue yang gue beli ya, walaupun second ya, cuma ada rasa bangga tersendiri aja gitu bisa beli helm import sendiri, terus kita repair, terus kita repaint sesuai dengan kemauan kita. Itu ya ada feel tersendiri lah kayak gitu, walaupun gak terlalu mahal gitu helmnya ya. Cuma ya yang penting kan usaha buat beli helm itu kayak harus nabung beberapa bulan kayak gitu cuy. Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya gue nggak sabar nunggu helm gue jadi kayak gitu. Ya paling gitu aja sih guys aktivitas terakhir gua. Ada beberapa pendingan di motor, itu yang Vario, sama gua lagi repaint helm kayak gitu. Nah kalau buat yang si CBR ini, gue bingung sebenarnya mau modif apa lagi gitu, karena master rem juga udah kanan kiri, tampilan dashboard udah oke, udah karbon Kevlar, knalpot juga udah karbon. Nah itu agak bingung aja sih. Mungkin PR terakhir gue ngerapihin bodinya, karena ya namanya motor tua ya cuy ya, udah dari tahun 2017 itu ya, bodi bawaannya itu udah ada baret-baret halus karena kena debu di jalan atau kena senggolan di parkiran. Itu menurut gue wajar. Nah itu harus gue rapihin. Nah cuma gue bingung nih, mau repaint bodinya aja atau cukup gua dekal kayak gitu. Nantilah kita coba
pikirkan lagi. Cuma itu mungkin nanti bakal hal yang terakhir yang gue lakuin sih. Lampu merah kiri terus kan ya. Kiri terus, gue belok kiri aja ya, kayak gitu guys. Jadi bingung juga kalau dikerjain semuanya, karena bulan ini aja buat nge-repair si Vario sama nge-repaint helm itu biayanya udah cukup lumayan. Jadi ya gua harus napas dulu buat ngeluarin hal-hal yang lain kayak gitu. Selain itu ya gue pikirin lah worth it nggak itu kalau misalnya gue lakuin kayak gitu. Soalnya jujur kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu kayak mungkin mau beli barang atau mau nge-repair sesuatu, itu pasti gue harus pikirin ke depannya bener-bener kepake atau enggak kayak gitu. Kalau barang sih biasanya yang gue pikirin tuh kemungkinan kedepannya ini barang bisa gue jual lagi atau enggak sih kayak gitu. Karena jujur gue orangnya cenderung bosenan. Jadi kalau misalnya bosen beli tanpa diputar lagi duitnya, ya agak boncos juga ya guys ya, kayak gitu. Oh mungkin sama ini sih, sama knalpot. Ini knalpot bakal gue jual kayaknya. Terus nanti gue bakal ganti knalpot yang model baru. Cuma gue masih bingung buat milih tipenya apa kayak gitu. Ya banyak lah pokoknya rencananya, cuma nggak bisa kita langsung jalanin semuanya gitu, harus satu persatu. Ya jadi gitu deh guys pokoknya. Buat update hari ini kayak gitu. Ya sebenarnya gue nggak ada bahasan ya, karena belum sempat review juga. Jadi belum sempat review Vario gua, maksud gua. Jadi ya kita ngobrol ngalor ngidul aja kali ini sambil update apa yang gua lakuin sekarang kayak gitu. Ya sebenarnya nggak penting juga sih ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya guys ya, kayak buat ngilangin bete di jalan doang, makanya gua ngomong ngalor ngidul kayak gini. Soalnya ini gua udah agak sedikit ngantuk gitu, kebanyakan gula kali ya. Gue minum es teh manis 2 gelas tadi sama kopi Good Day. Jadi ya mungkin ini kebanyakan gula menurut gua. Makanya agak sedikit ngantuk kayak gitu. Ya gitu aja sih guys mungkin buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune juga di channel gua. Mungkin nanti di video selanjutnya gua bakal bahas tentang Vario gua. Di situ nanti gua bakal jelasin part apa yang gue ganti, terus sama share biaya yang gue keluarin lah. Siapa tahu dari kalian ada yang mau coba restorasi motor kalian gitu, terutama Vario sih, karena bahan yang gue pakai Vario kan. Nah itu stay tune aja, nanti di video itu bakal gue liatin budget yang habis buat ngerestorasi itu berapa gitu. Selain itu juga nanti mungkin bakal gua bahas gimana sih pakai body produksi lokal gitu. Maksudnya bukan produk yang ori, apakah layak gitu buat dipakai atau gimana. Nanti itu bakal gua bahas di video itu. Jadi tungguin aja. Ya pokoknya itu bisa buat jadi gambaran lah buat kalian, buat yang mau restorasi motor terus kalian masih bingung buat pertimbangan beli bahan-bahannya. Itu nanti gue bakal bahas di video itu. Jadi tungguin aja ya guys ya. Buat video kali ini mungkin sampai sini aja, karena gue juga udah mau sampai rumah nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang udah subscribe channel gue, walaupun gue jarang bikin video, itu gue ucapin terima kasih banget. Respect banget lah pokoknya buat kalian. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, dan selalu bahagia juga di hidup kalian. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.